Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba Mas Revansa pimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dama Wardana hadir. Hadir. Jessica Tosia Boseke. Hadir, Bu. Muhammad Revansa Haikal. Hadir Bu. Berarti masuk semua ya. Ya. Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tampilkan PowerPoint-nya, apakah ada yang tahu kita akan membahas materi tentang apa? Yang semalam belajar dan membuka LKS-nya pasti tahu kita akan belajar tentang materi apa. Teks biografi Bu. Teks biografi. Aduh, pinter. Pada belajar ya semalam ya? Ya dong. Ya, Bu. Ya, bagus-bagus. Sebentar ya, Ibu share screen-in. Nah, sebelum Ibu share, sepemahaman kalian, sepengetahuan kalian, apa itu teks biografi? Ada yang bisa menjawab? Saya bisa, Bu Jessica. Oh iya, boleh. Silahkan. Teks biografi itu seperti sebuah ringkasan atau cerita tentang seorang tokoh yang ternama. Oke. Gitu, Makasih Mbak Jessica. Ada yang lain? Aku Bu. Ya, boleh. Teks biografi itu yang mendeskripsikan suatu latar belakang individu, kalau nggak salah. Ya, ya. Mas Dama, mau mencoba menjawab? Bu. Belum Bu nanti ya. Oke, baik. Ibu share ya. Nah, teks biografi. Sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah. Teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi merupakan suatu bentuk teks yang memuat kisah atau cerita tentang seorang tokoh dalam kehidupannya sendiri, baik berupa kekuatan, masalah, maupun kelemahan yang ditulis oleh seseorang, sehingga tokoh tersebut dapat menjadi panutan bagi banyak orang. Nah, seringkali biografi menampilkan orang-orang terkenal, orang-orang sukses, atau orang-orang yang memainkan peran utama dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Selain itu, biografi berisi tentang identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk pekerjaan dan penghargaan yang mereka terima, serta masalah yang mereka hadapi. Ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama, memuat informasi berbasis fakta tentang tokoh-tokoh yang dinarasikan dalam bentuk naratif. Yang kedua, berisi pengalaman hidup karakter sebelum menyelesaikan masalah hingga akhirnya berhasil sehingga akan menjadi panutan. Dan yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Nah, struktur teks biografi itu juga ada 3. Yang pertama ada orientasi. Tahapan ini merupakan bagian dari bagaimana tokoh dikenalkan, yang berisi tentang pendeskripsian awal tokoh dalam teks biografi. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah uraian peristiwa atau bagian dari peristiwa yang dialami tokoh. Selain itu, tahapan ini berisi cerita dalam proses pemecahan masalah, baik berupa sisi menarik, menegangkan, bahkan kesedihan, hingga peristiwa tokoh yang mengesankan sehingga memungkinkannya untuk mewujudkan impian, keinginan, dan kesuksesannya.
Dan yang ketiga ada reorientasi. Tahapan ini adalah bagian akhir yang berisi pandangan pengarang tentang tokoh yang dinarasikan. Bagian ini hanya opsional, jadi mungkin ada atau tidak ya. Nah, ada jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis terdiri menjadi dua hal. Yang pertama itu autobiografi. Autobiografi, biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Yang kedua, biografi. Biografi yaitu suatu bentuk teks memuat cerita atau cerita tentang tokoh, baik berupa kekuatan, masalah, maupun kelemahan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, berdasarkan penulisan terdiri menjadi dua hal, yaitu ada authorized biografi biografi yang ditulis dengan izin atau diketahui oleh karakter yang akan ditulis kisah hidupnya. Yang kedua ada unauthorized biografi yang ditulis tanpa izin penulis dan tanpa mengetahui tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Seringkali biografi jenis ini ditulis karena karakternya telah meninggal. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu biografi riwayat hidup. Biografi riwayat hidup berisi tentang perjalanan hidup lengkap tokoh atau cuplikan dari bagian yang dia anggap memiliki kesan. Yang kedua, biografi karir. Biografi karir yang berisi perjalanan karir tokoh dari awal hingga saat ini, atau mungkin jalur karir menuju kesuksesan. Yang keempat itu berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama itu ada biografi politik. Biografi politik menuliskan kehidupan seorang tokoh bangsa dari perspektif politik. Biografi semacam ini mengumpulkan informasi dari berbagai penelitian. Namun, biografi politik biasanya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan penulis atau orang yang diminta untuk menulis biografi tersebut. Yang kedua ada biografi intelektual. Biografi intelektual jenis biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Kesamaannya adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai penelitian, tetapi perbedaannya terletak pada pemakaian ragam bahasa yang ditulis dengan ragam ilmiah. Dan yang ketiga ada biografi berbasis jurnalistik. Biografi berbasis jurnalistik didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang akan ditulis atau yang dikenal dengan sebagai pembantu cerita. Dan yang kelima ada berdasarkan penerbit, yaitu buku sendiri. Buku sendiri, biografi dari tokoh dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulis, pencetakan, dan pemasaran dengan biaya sendiri. Biografi ini dimaksudkan untuk laku di pasaran atau menarik perhatian publik. Yang kedua ada buku subsidi. Pembiayaan buku dan biaya produksi penulisan biografi ini ditanggung sponsor. Dari segi komersial, jenis biografi ini biasanya tidak dijual atau harganya terlalu mahal jika untuk dikomersialkan. Nah, 4 hal yang harus dicermati dalam teks biografi. Yang pertama yaitu judul biografinya. Yang kedua, hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, hal yang mengagumkan serta mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Dan yang terakhir itu, hal yang dapat dicontoh atau diteladani dari kehidupan sang tokoh. Nah, manfaat teks biografi. Yang pertama, ada mengenal lebih dekat dengan tokoh. Manfaat teks biografi, baik disadari atau tidak, kita akan mengenal lebih dekat dengan tokoh yang akan dituliskan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitulah manfaat dari penulisan teks biografi. Kita bisa belajar perjalanan hidup dan perjuangan seorang tokoh. Yang kedua yaitu belajar keteladanan. Di samping itu, kita pun juga akan belajar tentang keteladanan seorang tokoh. Sebagai buku biografi, tentu saja ada poin dan keteladanan yang ingin disampaikan kepada sang pembaca.
Misalnya keteladanan dalam menghadapi hidup dan menjadi sosok yang disegani dan lain sebagainya. Yang ketiga ada membangun motivasi. Saat membaca teks biografi, disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita banyak belajar hal tentang motivasi. Misalnya motivasi meraih mimpi, motivasi menghadapi kehidupan, dan masih banyak lagi. Membicarakan tentang motivasi, ada dua dorongan motivasi, yaitu dorongan dari luar dan dorongan dari dalam diri sendiri. Yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Sebagai buku teks biografi, dari segi pesan dan gagasan, akan menekankan sudut pandang dari si tokoh, sehingga memungkinkan masih muncul banyak perspektif dan pemikiran-pemikiran berbeda, termasuk perbedaan pemikiran dengan kita sebagai pembaca. Nah, melihat hal itu, setidaknya dengan membaca teks biografi ataupun menuliskan teks biografi melatih untuk lebih toleran, memudahkan juga untuk memahami keputusan sekaligus menghargai dan menghormati tokoh. Yang kelima yaitu berpikir analitis. Saat membaca teks biografi, kita juga akan diajak untuk berpikir kritis. Saat membaca buku biografi, sel saraf kita akan terstimulasi untuk melakukan proses berpikir. Memang setiap orang cara berpikirnya berbeda-beda, tergantung daya tangkap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu lebih menghargai proses hidup. Setiap kali membaca teks biografi, pembaca akan belajar untuk menghargai proses hidup, baik hidup orang lain atau hidup diri sendiri. Proses belajar menerima proses hidup secara tidak langsung akan memberikan rasa penerimaan diri dan melahirkan rasa syukur. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Baik, apakah ada yang mau bertanya terkait materi biografi kali ini? Oh, saya izin bertanya. Iya. Siapa ya itu ya? Oh, Mbak Jessica. Jessica, Bu. Ya. Ya, boleh. Kalau perbedaan antara biografi singkat dan biografi panjang itu apa ya, Bu? Terima Oke. kasih. Sama-sama. Nah, untuk biografi singkat hanya menjelaskan tentang fakta-fakta dari kehidupan seorang serta peran pentingnya. Adapun untuk biografi panjang meliputi berbagai informasi bersifat penting, tetapi dikisahkan lebih detail serta dituliskan dengan gaya cerita yang baik. Begitu Mbak Jessica, sudah jelas? Oh ya, sudah Bu, terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Saya boleh menjawab pertanyaan sebelumnya nggak, Bu? Ya, Pertanyaan sebelumnya. ya Boleh? boleh. Boleh. Menurut saya, menurut pemahaman saya, teks biografi adalah teks yang mengulas, mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Dan saya mau bertanya, Bu, boleh? Iya, boleh. Silahkan. Izin bertanya. Unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi itu apa saja ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Mas Dama. Nah, unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi antara lain kata hubung, rujukan kata, waktu, aktivitas, tempat, dan kata kerja. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Kok cantik? Ya, sama-sama. Alhamdulillah baik. Ya, Mas Revansa coba mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Apa? Kalau kayak contohnya teks biografi itu ada nggak ya? Oh, ada. Iya, ya. Bentar ya, Ibu share screen. Kalau ada, bisa dikasih tahu nggak? Soalnya saya bingung. Oke, boleh. Apakah sudah terlihat, anak-anak?
Nah, ini Sudah, contoh Bu. Sudah, Bu. Dewi Sartika lengkap dengan strukturnya. Nih, coba yang pertama baca Mas Revansa, bagian orientasinya. Mas Revansa, apakah ada di situ? Orientasi. Raden Dewi Sartika dilahirkan dari sebuah keluarga yang bernama Priyayi dan letaknya berada di tanah Sunda. Raden Somanagara dan Nyi Raden Praja Permas, meskipun waktu itu beliau sangat bertentangan dengan adat, ayah dan juga ibunya berusaha keras untuk memasukkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Sesudah ayahnya Dewi Sartika meninggal dunia, Dewi Sartika ini dididik oleh pamannya yang mana ketika pamannya sedang menjabat menjadi patih di daerah Cicalengka, dengan pamannya beliau mendapati ilmu pengetahuan tentang kebudayaan suku Sunda. Sementara wawasan-wawasan tentang kebudayaan atau kehidupan barat beliau didapati dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Oke, itu orientasinya ya. Sekarang kejadian dan masalah. Coba Mbak Jessica dibaca. Baik, Bu. Kejadian dan masalah. Sejak kecil, Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan juga memperlihatkan kegigihan yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa menggapai keberhasilan. Ketika ia sedang bermain di belakang gedung kerajaan, beliau sering mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pernah ia dapati di sekolah, yakni belajar membaca, belajar menulis, dan belajar bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu di kerajaan. Papan bilikan dan kereta, arang, dan pecahan-pecahan genting ia jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Ketika itu, Dewi Sartika baru memasuki usia 10 tahun. Ketika keberadaannya di daerah Cicalengka, ia digemparkan oleh kemahirannya dalam membaca dan menulis, serta beberapa kata yang dikatakan oleh anak-anak pembantu dengan memakai bahasa Belanda. Ini lanjutannya ya Mbak Jessica. Adanya persoalan ini membuat seluruh penduduk menjadi heboh karena ketika itu belum ada anak-anak yang mempunyai keahlian untuk berbahasa Belanda. Setelah tumbuh menjadi seorang gadis, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya yang keberadaannya ibunya itu di daerah kota Bandung. Jiwanya yang telah berkembang menjadi dewasa semakin membawanya untuk bisa menggapai seluruh cita-cita yang ia impikan. Hal ini didukung juga oleh pamannya, Bupati Martangara, yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Namun, walaupun memiliki keinginan yang sama dengan pamannya, tidak membuat cita-cita itu bisa tercapai dengan mudah. Karena ketika itu terdapat sebuah adat yang membatasi para kaum perempuan. Persoalan itulah yang membuat paman Dewi Sartika mendapati kesusahan dan sangat khawatir sekali kepada Dewi Sartika. Oke. Bagian reorientasi, coba Mas Dama dibaca. Reorientasi. Sudah sepantaskah kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang dan mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan untuk para kaum wanita tidak sepantasnya untuk kita lupakan begitu saja. Semoga dengan apa yang sudah dikerjakan, perempuan-perempuan di negara Indonesia bisa mendapati pendidikan yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang dan di masa yang lebih jarang. Terima kasih. Itu Mas Revansa, contoh dari Bu Guru. Apakah sudah paham tentang teks biografi beserta strukturnya? Yang lain sudah paham belum? Sudah. Ini ya. Nah, Ibu beri tugas ya pada materi kali ini. Tugasnya yaitu buatlah teks biografi beserta analisis strukturnya seperti contoh yang barusan Ibu kasih itu ya. Nah, deadline-nya itu 7 hari. Minggu depan kita bahas melalui Zoom. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Temanya bebas, Bu. Ya, bebas. Temanya bebas, Bu. Bebas. Oke, udah pada paham ya?
Nah, sekarang Ibu minta Mbak Jessica memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Kesimpulannya, teks biografi merupakan suatu bentuk teks yang memuat kisah atau cerita tentang seorang tokoh dalam kehidupannya sendiri, baik berupa kekuatan, masalah, maupun kelemahan yang ditulis oleh seseorang, sehingga tokoh tersebut dapat menjadi panutan bagi banyak orang. Struktur teks biografi. Teks biografi memiliki struktur yang tersusun atas yang pertama, orientasi, kedua, peristiwa dan masalah, ketiga, reorientasi. Jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis terdiri menjadi dua hal, autobiografi dan biografi. Berdasarkan penulisan terdiri menjadi dua hal, authorized biografi, unauthorized biografi. Berdasarkan isinya, biografi riwayat hidup dan biografi karir. Berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi politik, biografi intelektual, biografi berbasis jurnalistik, berdasarkan penerbit buku sendiri dan buku subsidi. Yang terakhir adalah manfaat teks biografi. Pertama, mengenal lebih dekat dengan tokoh. Yang kedua, belajar keteladanan. Yang ketiga, membangun motivasi. Keempat, memahami keputusan tokoh dalam. Yang kelima, berpikir analitis. Yang keenam, lebih menghargai proses hidup. Sekian dari saya. Baik. Nah, sekian pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih pada anak-anak yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Jangan lupa tugasnya ya, dikerjakan. Deadline-nya Ya, minggu Bu. depan. Ya, Bu. Besok, minggu depan, kita Zoom lagi dan masing-masing pada itu ya, mempresentasikan tugasnya ya. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. Bu. Oke, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi anak-anak. Dadah. Terima kasih.